Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah hari ini saya akan teruskan, ya, lanjutkan topik kita tentang ekspansi determinan. Ya, pada kuliah minggu yang lalu kita sudah sampai di sini di lemma ini yang mengatakan bahwasanya, kalau saya punya matrik D. Ini adalah matrik insiden, ya, matrik insiden dari graf gamma, dan misalkan DXY itu menyatakan submatriksnya, ya, dari matrik insiden yang dibangun oleh baris-baris yang ada pada titik-titik X dan juga pada sisi-sisi Y, ya. Jadi ada X saya pilih, ya, kemudian Y saya pilih, ya, himpunan subhimpunan dari himpunan titiknya dan subhimpunan dari himpunan sisinya saya pilih tertentu. Kalau ukurannya sama, ya, maka, ya, ukurannya harus sama di sini, ya, ukuran harus sama. Maka kalau V0 itu menyatakan himpunan titik yang dibangun oleh subgraf yang diinduksi oleh Y, ya, maka matriks DXY ini, ya, karena ukurannya sama, dia bisa punya inverse, ya, atau tidak punya inverse. Maka matriks DXY ini akan punya inverse jika dan hanya jika memenuhi kondisi ketiga ini, ya, berikut ini. Yang pertama, X-nya harus subset dari V0. Ya, jadi X-nya harus subset dari V0. Jadi kalau Anda lihat Y-nya dulu, ya, ini matriks D-nya, ya, ini V0. Ini E1, E2 sampai EN, EM, V1, V2 sampai Vn. Kalau sudah Anda ambil sisi-sisi yang ada di Y, ya, ini menyatakan sisi yang ada di Y, maka X-nya bisa seperti ini, ya, Anda ambil beberapa, ya. Ini adalah semua himpunan X, yang ini adalah sisi-sisi yang Anda ambil di Y, ya, yang akan Anda masukkan di Y, ya. Nah, kalau Anda pandang Y ini, sisi-sisi ini, maka saya bisa, kalau saya hanya memperhatikan subgraf yang diinduksi oleh Y, ya, maka saya bisa cari titik-titik yang insiden terhadap sisi-sisi Y. Nah, titik-titik itu saya sebut V0, ya. Ya, itu yang insiden di sisi-sisi yang ada di Y, ya. Nah, jadi saya punya D V0, Y, saya punya juga D X, Y, ya. Nah, yang agar supaya dia punya inverse D XY-nya, kalau DV0, Y tidak selalu persegi, ya, tidak selalu persegi matriksnya, kan, ya, karena di sini, ya, ini jumlah titiknya yang diinduksi oleh Y, ya, itu bisa, ya, bisa sama, bisa lebih besar, ya, tapi nggak bisa lebih sedikit, kan, begitu, ya. Oke. Jadi ini tidak selalu persegi, tapi matriks ini saya buat persegi karena X dan Y-nya kardinalitasnya sama, ya. Nah, ini invertible atau punya inverse jika memenuhi yang pertama, X-nya adalah subset dari V0, ya. Jadi X-nya subset dari V0. Oke. Yang kedua, ini yang penting, subgraf dari Y yang diinduksi oleh Y itu tidak memuat siklus, ya. Karena dia tidak memuat siklus, kalau hanya satu komponen maka dia pohon, dia pohon, ya. Kalau dia lebih dari satu komponen, graf Y-nya ini bisa dia tidak terhubung, ya. Maka karena tidak punya siklus adalah kumpulan dari pohon-pohon. Nah, kumpulan dari pohon-pohon itu kita sebut hutan, ya. Ya, di graf teori itu semua peristilahan biasanya secara nature, ya, kita bangun. Jadi ada namanya pohon, kumpulan dari pohon-pohon kita sebut hutan, begitu, kan, forest, ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga sifatnya, ya,
V0 dikurangi dengan X memuat tepat satu titik di setiap komponen dari Y ya. Jadi V0 dikurangi, kalau hanya satu komponen artinya apa? V0 dikurangi dengan X itu memuat hanya satu titik ya. Ya toh? Jadi V0 dikurangi dengan X satu titik ya. Karena untuk menghasilkan pohon ya. Jadi Y-nya harus sama dengan X-nya ya. Oke. Nah, kemudian kalau dia lebih dari satu, maka V0 dikurangi dengan X, isinya adalah sebanyak C buah titik. C-nya adalah jumlah dari komponen-komponen yang ada di graf ini ya. Di graf yang diinduksi oleh Y. Oke, jadi itu yang kita sudah buktikan minggu yang lalu. Buktinya seperti ini, saya tidak perlu mengulang lagi buktinya. Dan ini akan kita gunakan nanti lemma itu untuk membuktikan teorema ini ya, teorema yang terakhir ini. Oke, sebelum itu perlu saya lihat kembali definisi dari sigma gamma mu ini ya. Yaitu apa? Ini adalah fungsi apa karakteristik ya. Determinan dari ini itu diuraikan dalam bentuk polinom seperti ini ya. Polinom derajatnya n ya. Oke, ini Q1 kalikan dengan mu pangkat n-1 ya, kebalikan ya. Ini pangkatnya sama indeksnya yang koefisien, indeks koefisiennya. Yang ini Q n-1, ini pangkat 1 ya. Oke. Nah, koefisien -1 I Q1 QI itu adalah apa? Jumlah minor prinsipal dari Q yang mempunyai I baris dan I kolom ya. Oke. Sekarang graf Pi besar ya. Graf Pi besar, graf Pi ini adalah ya oke. Yang mempunyai koreng 0 ya, itu adalah graf hutan. Oke. Yang punya koreng itu ya artinya tidak ada siklus sama sekali kan ya. Ya. Nah, jadi karena tidak ada siklus sama sekali, komponen-komponennya itu akan merupakan pohon-pohon ya. Ya ini nah, karena bisa lebih dari satu komponennya, maka kita sebut ini graf hutan, yaitu graf gabungan yang komponen-komponennya adalah graf pohon. Oke, simbol P itu menyatakan perkalian dari banyaknya titik pada komponen-komponen yang ada di graf Pi itu ya. Oke, jadi kalau saya punya dua komponen, katakanlah ini seperti ini dua komponen ya di dalam Pi ini ya, maka saya punya Pi itu sama dengan berapa ini? Ini jumlah titiknya yang di komponen pertama sama dengan 3, titik yang di komponen yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalikan saya sama dengan 18 ya. Oke. Kalau komponennya hanya 1, maka sama dengan banyaknya titik yang ada pada komponen itu ya. Oke, jadi kalau komponennya 1 artinya apa? Graf Pi ini terhubung ya, dan dia merupakan pohon ya, dan dia merupakan pohon. Maka ya Pp itu akan sama dengan jumlah titiknya yang ada pada graf Pi tersebut atau graf pohon tersebut. Oke, teorema ini 75 mengatakan ya, mengaitkan antara koefisien dari QI ini dengan ini, dengan sigma dari PP. Kalau saya menghitung PP lebih mudah nantinya harapannya ya. Oke. Ya. Jadi saya kaitkan antara jumlah dari PP ya dengan koefisien yang ada pada ekspresi ini ya. Ekspresi sigma P ini, gamma ini. Oke, jadi saya akan tunjukkan bahwasanya koefisiennya ini itu akan memenuhi persamaan ini. Oke, di mana
Penjumlahan dilakukan atas semua subhutan ya, subhutan dari pi, dari gamma yang mempunyai I sisi ya, yang mempunyai I sisi. Jadi kalau ini QI ini mempunyai I sisi semua yang saya cari subhutannya. Oke. Saya akan buktikan di sini. Oke. Misalkan Qx itu menyatakan submatriks prinsipal dari Q, ya. Submatriks prinsipal dari Q yang mempunyai baris dan kolom yang berkorespondensi dengan titik yang ada di X, di subhimpunan X, ya, yang ada di sisi ya, di himpunan sisi. Jadi referensinya di sini X ya, jadi ke X ya. Oke, maka ya QI itu akan merupakan penjumlahan dari determinan ini ya, minor-minor semua ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini tidak lain, QI ini adalah jumlah minor prinsipal kan ya, dari Q yang mempunyai I baris dan I kolom ya. Nah sekarang kalau QX tadi itu adalah apa, subhimpunan ya, subhimpunan ya, dengan kardinalitasnya sama dengan I ya. Jadi sama kan ya. Jadi maka QI ini akan merupakan itu ya, determinan dari itu semuanya ya. Dengan menggunakan lemma 74 yang barusan kita bahas tadi ya, dan fakta ini ya, bahwasanya Q itu merupakan perkalian antara D kali D transpose, dan saya menggunakan teorema Binet-Cauchy yang mengatakan bahwasanya ya, determinan dari Qx itu akan saya bisa nyatakan dalam bentuk ini, perkalian dua determinan. Yang satu determinan dari dxy, yang satu lagi determinan dari dxy transposnya ya. Jadi ini Q-nya ini saya ganti sebenarnya, ini kan sama dengan ini sebenarnya ya. Nah cuma saya batasi sekarang ya, sigma ini dalam ini saya cari semua X ya, sub himpunan X yang kardinalitasnya sama dengan I ya. Dan Y-nya juga gitu, sama, Y-nya sama dengan I juga. Jadi ini saya nyatakan dalam bentuk ini, dan determinan ini dan ini itu sama ya dengan transposnya ya, maka saya bisa tulis dalam bentuk ini. Jadi sigma dari determinan dxy itu saya kuadratkan semuanya. Nah sekarang dxy ini ya, kalau dia invertible, artinya dia punya inverse, maka dia punya determinan ya, determinan tidak nol, maka dia akan memberikan kontribusi pada nilai ini, sigma ini kan. Tapi kalau dia ya tidak punya inverse ya, maka determinan sama dengan nol, tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap penjumlahan ini kan, begitu ya. Jadi kalau begitu nanti saya harus jumlahkan ya semuanya ini ya, bentuk ini pada saat ya determinannya ini tidak nol ya, tidak nol. Dan itu kapan? Lemma 74 mengatakan bahwasanya ini dan ini harus sama, kemudian dan subgraf yang dibangun oleh Y itu tadi apa, dia itu tidak punya siklus kan, begitu ya, tidak punya siklus. Dan ya himpunan X-nya ya, himpunan dari V0 dikurangi dengan X itu ya jumlahnya harus sebanyak komponennya kan, begitu ya. Nah jadi itu yang kita gunakan ya. Nah maka yang ini tadi ya sama dengan QI ya, QI itu sama dengan itu. Maka QI ini karena saya jumlahkan untuk semua determinan ya, determinan QX ya, maka saya bisa tuliskan QI itu sama dengan ini. Saya jumlahkan ya menurut X dan Y, di mana X dan Y nanti ukurannya sama ya. Karena kalau X-nya saya tetapkan, Y-nya
ya bisa jadi Y-nya sama tapi X-nya bisa berubah-ubah ya. Oke. Nah, dengan preposisi 5.3, determinan ini nilainya 0 atau 1 ya. Nilainya 0 atau 1, dan kapan dia bernilai 1? Jika dan hanya jika lemma sifat atau kondisi yang diberikan pada lemma 74 itu dipenuhi kan ya. Nah untuk setiap hutan pi ya, ada sebanyak pi ya, ada sebanyak ini pp ya, pp cara untuk menghilangkan satu titik pada setiap komponennya, sehingga terdapat pp unsur yang bernilai 1 pada ekspresi ini. Benar nggak? Jadi kalau saya punya dua ini ya, dua komponen ini ya, maka kalau saya ingin membangun apa? Membangun Y-nya ya. Oke, ada sebanyak berapa ini? PP ya, PP cara untuk menghilangkan satu titik ya. Di sini ada 6 ya, ada 6. Kok 6? Berapa tadi? 18 ya, 18 ya. Jadi komponen pertama saya bisa hilangkan titik 1 ini. Komponen kedua saya hilangkan ini. Ya. Saya punya berapa sisinya? Berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi iya. Oke. Jadi D-nya pertama saya punya, ini saya tulis satu ya, 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, gitu ya. D-nya saya ambil D-nya dulu ya. V1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian sisinya ya, ini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ya. Ya. Jadi oke. Ini sudah grafnya sudah ini ya, nggak apa-apa. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ya. Oke. Ini saya harus mengambil, oke, kalau Y-nya saya ambil semuanya. Ini grafnya sudah graf yang hutan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke. Ini nilainya berapa? Saya harus pakai orientasi ya. Harus pakai orientasi ya. Atau nggak perlu? E1 1, kemudian E2 1, yang ini 1 ya? Ini no, sorry, no. Gini ya. Kemudian 2, 1, ini 1 ya. Gini ya. 3, 4 ini ya. 5 itu mana? Ini ya, E4 gitu. 6 itu ini, E3, E4, E5. 7
E5, E6, E7, 8, E6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, E7 ya. Oke. Oke. Ini yang min plusnya saya hilangkan ya. Biasanya kan ada min plusnya ya. Oke. Nah, kalau saya pilih X, Y-nya, saya pilih Y-nya dulu ya. Y-nya itu semuanya ya. Kan boleh kan? Saya pilih semuanya dulu ya. Kalau saya pilih semuanya ya. Ya. Maka V0-nya itu apa? Semua titik ini ya. Betul? Karena yang masuk di Y ya. Semua titik itu ya. Oke. Jadi V0 sebenarnya. Nah, X-nya ini V0-nya 9 kan? X, Y-nya berapa? Y-nya 7. Kardinalitasnya ya. Betul? Kan 7 ya. X ini V0-nya sama dengan 9 ya. X-nya itu harus 7. Harus sama dengan Y-nya kan? Ya. Oke. Nah, menurut teorema atau lemma 7 berapa? 74, maka V0 kurang X itu harus memuat 2 titik kan? Satu titik ada di komponen satunya lagi, satu titik komponen di yang kedua gitu kan? Ya. Nah, jadi Anda harus pilih salah satu titik yang pertama itu dari 1, 2, 3, baris 1, 2, 3 ya. Kemudian satu titik lagi dari 4, 5, 6 sampai 9 ya. Jadi kalau Anda hapus salah satu baris di 1, 2, 3 ini ya, Anda hapus, maka Anda tidak menghapus sisi sebenarnya. Hanya menghapus baris ya. Ya. Oke, Anda hapus ini ya. Kemudian Anda hapus 4, 1 dan 4. Anda punya berapa di sini X-nya? 7. Ya, 7 baris ya. Baris kedua, baris ketiga, dan baris 5 sampai baris 9 ya. Kemudian ini. Nah, ini kalau Anda hitung determinannya, pasti nanti dia tidak 0. Ya. Ya. Itu yang dikatakan ini. DXY-nya pasti tidak 0. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau Anda ambil Y-nya, misalnya, ya, kalau Anda ambil 6, misalnya 6, ya, 6. Ya. Maka Anda pilih yang mana? Oke, boleh Anda exclude misalnya E1 Anda hilangkan, Anda punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya. Jadi Anda hanya memperhatikan ini sebenarnya ya. Ya toh? Nah, sekarang Anda cari V0-nya. V0-nya itu apa? Yaitu nantinya V0-nya dicari pasti grafnya ini kan? Betul? Pasti ini ya, grafnya ya. Ya, di mana ini adalah 2, 3, ya, berapa lagi? 6, 7, 8, 9, dan 8 ya. Terdiri dari 2 komponen ya. Terdiri dari 2 komponen ya. Dia tidak punya siklus? Ya. Ya, ini kan Y-nya nggak punya siklus kan? Tadi kan Y-nya harus nggak punya siklus ya. Oke, dia tidak punya siklus. Oke, kalau begitu ya, X-nya, oke, saya pilih X-nya berapa sisinya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau gitu ya, X-nya itu saya hilangkan ini salah satu, yang ini saya hilangkan salah satu. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Ya. Nah, jadi saya punya dy dx, dy, dx, y itu akan nantinya tidak 0 determinannya ya. Nah, berapa banyak cara saya menghilangkan satu titik di sini, satu titik di sini? Ya sebanyak titik yang di sini dikalikan dengan sebanyak titik yang di sini kan. Kalau ada sebanyak C ya dikalikan semuanya. Itu yang disebut PQ ya, PP itu ya. Itu yang disebut PP-nya itu ya. Oke, ya. Jadi saya dapatkan sebanyak ini tadi ya. Cara saya untuk menghilangkan ini ya. Nah,
Begitu saya dapat menghilangkan itu, saya dapat yang tidak nol kan, ya selalu ya nilainya. Ya, itu nilainya sebenarnya sama dengan 1 ya. Nah, sehingga ya nilai ini itu akan sama dengan PQ-nya, PP-nya itu ya. Jadi saya punya teorema ini terbukti bahwasanya ini itu akan sama dengan summation dari PP ya. Nah, PP-nya itu adalah subhutan ya dari gamma yang dibangun oleh QCC ya. Oke, saya akan berikan contoh satu lagi yang lebih jelas barangkali ya. Oke. Katakan saya punya graf gamma itu adalah seperti ini ya. Oke. Ini graf gammanya ya. Graf gammanya. Nah, saya akan coba menghitung berapa banyak koefisien ya, koefisien dulu. Saya akan menghitung koefisien dari ini ya, Q1, mulai dari Q1, Q2 sampai seterusnya misalnya. Oke, kalau saya ingin menghitung Q1 ya, menurut teorema ini mengatakan bahwasanya min 1 pangkat 1 kalikan dengan Q1 itu akan sama dengan summation dari P, di mana P-nya ini itu adalah subhutan ya, subhutan dengan satu sisi. Ya, subhutan dengan satu sisi. Jadi kalau subhutan dengan satu sisi itu saya punya ada berapa banyak? Ada berapa banyak subhutan yang ada di sini yang hanya satu sisi? Ada 5 sebanyak sisinya, gitu. Pertama ini, gitu. Pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Pertama adalah 1, 2, ya. Ini subhutan dengan satu sisi. Kemudian 1, 5, subhutan dengan satu sisi. Kemudian 5, 4. Kemudian berapa? 2, 4. Dan satu lagi adalah 2, 3. Sebanyak sisinya ya. Kalau begitu ya. Oke. Kemudian sudah 5 ya. Oke. Oh, sebentar. Ini ada ya, betul. Oke. Nah, sekarang P-nya di sini untuk setiap subhutan ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 kan? 2. Gitu? Karena jumlah titik yang ada dari dalam subhutan ini ya, subhutan ini kebetulan sama dengan pohon. Kalau gitu PP-nya itu sama dengan banyaknya titik yang ada di subhutan itu ya. Itu sama dengan 2. Kalau begitu saya dapatkan min 1 pangkat 1 kali Q1 itu akan sama dengan banyaknya dari subhutan ini ada berapa banyak? 5 dikalikan dengan 2 dulu ya. 2 PQ ya dikalikan dengan banyaknya dari sisinya sebenarnya kan? Ya toh? Yaitu ya. Ini sama dengan berapa ini? Min 1 Q1 sama dengan min 2 dikalikan dengan banyaknya sisinya ini. Jadi Anda peroleh sama dengan ini ya. Seperti yang dulu itu ya. Ya. Ya, pada teorema sebelumnya kita sudah membahas Q1 itu sama dengan min 2 dikalikan dengan banyaknya sisinya. Oke, kalau saya ingin menghitung Q2 bagaimana? Q2 itu akan sama dengan P. Di mana ini ukurannya adalah 2 sisi ya. Semuanya ukurannya 2 sisi. Oke, jadi saya lihat berapa di sini sub pohon yang terdiri dari 2 sisi. Yang bisa dibangun di dalam gamma ini. Oke, yang pertama 1, 2,
45. Ini pohon yang terdiri dari dua sisi. Tuh. Ya. Kemudian 1524. Ini pohon yang lainnya. Mana lagi? Satu, 5, 2, 3, ya. Ini adalah sisi yang pohon dengan dua sisi. Kemudian 45 dengan 23, ya. Jadi kita listing, kita daftarkan semua sub pohon yang terdiri dari dua sisi. Tadi kita sudah punya 1, 2, 3, dan yang terakhir itu adalah ini, ya, yang terdiri dari dua sisi yang saling lepas, ya. Ini 2, 3, kemudian 5, 4, ya. Jadi tidak ada lagi yang saling lepas. Nah, kemudian digabung dengan sub pohon yang terdiri dari dua sisi yang terhubung semua, connected, ya. Yaitu apa? Ini 1, 2, 5, ya. Kemudian tanpa itu, tanpa 4 dan 3, kemudian 1, 5, 4, 1, 3, 4, ya toh. Kemudian 2, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, dan ini 3, 2, 6. Masih ada yang lain? Sudah mengcover semua, ya? Oke. Kalau sudah, maka saya hitung P-nya, ya. P-nya. P-nya untuk masing-masing pohon ini, sub hutan ini. P-nya akan sama dengan berapa di situ? Ya. Untuk pohon ini, ya, untuk sub hutan ini terdiri dari dua komponen, jadi bukan pohon, jadi ini sub hutan, ya. Maka PP-nya itu adalah 2 dikalikan dengan 2, ya, sama dengan 4, ya. Ya, ini 4, ini 4, ya, ini 4. Ada berapa 4? 1, 2, 3, 4. Jadi saya punya 4 dikalikan dengan 4, ya. Ini sama dengan min 1 pangkat 2 Q 2, ya. Ditambah dengan di sini, ya, PP-nya selalu 3. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, 3 semua. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi 3 dikalikan dengan 6. Jadi saya punya di sini 16 ditambah dengan 18, ya. Jadi ini akan sama dengan 3, 4. Jadi Q2 itu sama dengan 34, ya. Jadi saya bisa menghitung Q2 untuk graf ini, ya, graf gamma ini itu akan sama dengan 34, ya. Nah, selanjutnya saya bisa hitung juga Q3-nya, ya. Q3-nya artinya apa? Dia harus memuat sub pohon yang 3 sisi, ya. Jadi saya hitung sekarang sub pohon yang 3 sisi dari graf gamma ini. Ada berapa banyak? Yang 3 sisi diantaranya, ya, 1, 2, 3. Ini 3 sisi diantaranya, ya. Atau ini semua, ya. Jadi ada banyak. Jadi saya bisa menghitung Q3, ya, berdasarkan itu seperti ini, ya, saya lakukan, ya. Kemudian saya bisa hitung Q4, ya, dengan 4 sisi, ya, dengan 4 sisi. Jumlah titiknya ada berapa ini? Ada 5. Jadi kalau 4 sisi Q4, kalau saya menghitung Q4, ya, ini saya mencari Q4-nya, ya. Saya sebenarnya mencari spanning tree-nya di sini, ya. Ya, jadi pohon atau sub hutan yang terdiri dari 4 sisi itu hanya merupakan atau harus merupakan pohon di sini, ya, pohon pemangun, ya. Ya, nggak bisa enggak, ya. Jadi saya punya apa? Pohon yang seperti itu, misalnya ini, ya. 4 sisi, 1, 2, 3, 4, ya. Ada yang lain? Ya, saya kurangi 1 aja semua sisinya. 1, ini.
ini, ya. Yang pertama, ini yang kedua, ya. Kemudian ini yang ketiga, ya toh? Kurangi 1, ya. Kemudian ini yang keempat, ya. Kurangi 1 lagi. Masih ada lagi yang lain? Nggak ada, ya. Karena kalau ini saya kurangi 1, ini bukan, ya. Kalau saya kurangi 1, ini kan bukan pohon, kan? Ya toh? Ya. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi hanya 4 buah, ya. 4 buah spanning tree yang ada di dalam graf gamma ini, ya. Nah, masing-masing PP-nya berapa ini? Masing-masing sub hutan ini. Yang ini sama dengan jumlah titiknya 5, ini 5, 5, 5. Semuanya 5, ya. Jadi kalau begitu saya punya min 1 pangkat 4 Q 4 itu akan sama dengan berapa banyak ini? 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 20. Jadi kalau begitu saya dapatkan Q4 itu akan sama dengan 20, ya. Q5-nya berapa? 0. Karena tidak ada pohon yang di sini yang 5 sisi atau subhutan yang 5 sisi, ya. Jadi dia 0, ya. Dan karena itu saya bisa mencari tadi fungsi karakteristik dari graf ini, ya. Ya, ya, fungsi karakteristik dari graf ini. Oke. Jadi ini caranya menggunakan teorema 7.5 tersebut. Oke. Ini sudah. Oke. Nah, berikutnya preposisi 77, misalkan graf gamma itu graf teratur derajat K, ya. Dan CI ini merupakan turunan ke I, ya, dari polinom karakteristik dari graf gamma, ya. Maka saya punya CI ini akan sama dengan ini, ya. Jadi ini I faktorial dikalikan dengan summation dari PP. PP-nya adalah apa? Ini penjumlahan dilakukan atas semua hutan yang merupakan subgraf dari graf gamma, ya. Dengan jumlah sisinya itu akan sama dengan ini, n min I, ya. Jadi n min I ini beda, ya. Di sini I, tapi di sini summation-nya atas n min I. N min I, n min sisi, ya. Oke. Nah, kenapa begitu? Karena ekspresi yang ini tadi, ya, Q indeks dari Q itu kalau saya jumlahkan dengan pangkat dari mu ini kan selalu sama dengan n, ya. Jadi berbalik, ya. Oke. Ya. Ini buktinya. Dari preposisi 66, ya, yang bagian yang kedua, ya. Saya punya bahwasanya sigma dari gamma itu kalau dia reguler, ya. Kalau dia reguler derajat K selalu, ya, saya bisa nyatakan dalam bentuk ini. Dalam bentuk kromatik polinomnya, ya. Polinom kromatik polinom kromatik dari graf gamma pada K minus mu. Oke. Kalau saya ekspansi, ya, ekspansi Taylor, ya, dari polinom karakteristik ini pada titik K, maka saya akan bisa tunjukkan itu akan sama dengan ini, ya. Benar nggak? Jadi si gamma ini pada titik ini, ya, K min mu itu akan sama dengan ini. Dengan melihat ekspansi Taylor dari C-nya itu, ya. Oke, kalau kita lihat ekspansi Taylor-nya,
Jadi kalau saya lakukan ekspansi Taylor dari fungsi ini pada nilai K ya. Gamma, saya ambil mu dulu ya. Itu akan sama dengan apa? Ini turunan ke 0 gitu, atau fungsi itu sendiri pada nilai K gitu, ditambah dengan ya turunannya pertama pada nilai K ya dibagi dengan 1 faktorial dari mu dikurangi dengan K, kan begitu ya gitu. Ditambah lagi turunan kedua pada titik K gitu, dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan mu K kuadrat ya, dan seterusnya sampai saya punya ini ke n, turunan ke n faktorial mu ke pangkat n, kan gitu ya. Ini ekspansi Taylor dari fungsi ini ya, dari fungsi ini atau dari polinom ini ya. Ini ya kebetulan polinom dia. Oke. Maka kalau saya kenakan parameternya, saya ubah menjadi K minus mu ya, menjadi K minus mu, itu akan saya peroleh yang ini tetap, yang ini turunan pertama ya juga tetap 1 faktorial, yang ini menjadi apa ini? Jadi menjadi minus mu pangkat 1 kan ya? Itu K minus mu saya gantikan ke mu ya. Ditambah dengan turunan kedua ya, 2 faktorial kalikan dengan minus mu pangkat kuadrat dan seterusnya sampai turunan ke n faktorial minus mu n, gitu ya. Sehingga saya peroleh ini ya, saya peroleh ini ya, mulai dari 0 sampai n, turunan ke 0 itu sama dengan fungsi itu sendiri ya. Oke. Nah dan kalau ini saya bandingkan ya, ini saya substitusikan ke sini, saya dapatkan sigma lambda dalam mu ya, itu sama dengan min 1 pangkat n dikalikan dengan sigma ini ya. Ini agar supaya ini kan min 1 pangkat i, ada min 1 pangkat i, saya satukan dengan ini, jadi saya punya di sini nanti min 1 pangkat n plus i ya toh. Ya, plus i dalam sigma ya, dalam sigma saya punya itu. Nah, saya bandingkan dengan definisi dari fungsi sigma itu sendiri. Definisi dari fungsi sigma itu sendiri akan sama dengan ini kan, Q n min 1 ya kalikan dengan mu i. Oke, koefisiennya ini untuk setiap i harus sama ya, maka saya peroleh ini itu akan sama dengan koefisien yang di sini untuk ya, untuk pangkat mu sama dengan i ya. Oke, nah kalau Anda lakukan itu ya, oke, terlebih dahulu Anda kalikan aja dulu dengan n min 1 pangkat n min i ya. Kalau Anda kalikan itu Anda bisa dapatkan ini sebenarnya. Oke, dan oh ya, satu lagi, Q n min i ya, atau QI secara umum itu kan sama dengan apa? Summation dari P tadi itu ya. Summation dari PP itu ya. Nah, kalau QI ya itunya jumlah sisinya sama dengan I. Tapi di sini untuk Qn min I. Kalau begitu saya lakukan summation-nya atas hutan, semua hutan yang sisinya adalah N min I ya. Sehingga oke, saya peroleh ini ya. Jadi turunan ke I dari polinom karakteristik dari gamma itu akan sama dengan ini. Ya, oke. Nah, jadi saya ketemu lagi polinom karakteristik dari gamma ya. Ya, jadi turunannya. Kalau saya ingin mencari polinom karakteristiknya ya turunan ke 0 ya. Jadi ini saya masukkan 0. Kalau begitu semua hutan
yang E-nya itu sama dengan N. E-nya sama dengan N ya. Semua hutan yang E-nya sama dengan N. Kalau I-nya sama dengan 0, saya cari. Jadi preposisi ini saya bisa gunakan untuk mencari polinom karakteristik dari graf gamma itu sendiri. Dengan mengambil I-nya sama dengan 0. Ya, itu polinom karakteristiknya. Tapi saya juga bisa mencari turunannya, turunan pertamanya. Kalau I-nya sama dengan 1, ya, maka ya kasus khusus kalau I-nya sama dengan 1, saya dapatkan ini. Yaitu apa? Ketemu lagi kappa pi, banyaknya spanning tree. Karena n-1 jumlah sisinya ya. Kalau jumlahnya n-1, Anda lihat tadi setiap graf ya dengan n titik, kalau jumlah sisinya n-1 pasti itu pohon kan, jadi spanning tree. Kalau begitu saya menghitung banyaknya ya pohon pembangun ya dari graf gamma itu ya. Kappa ini kan menyatakan banyaknya pohon pembangun dikalikan dengan n karena determinannya itu tadi ya. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini adalah akhir dari bab 7 ya, berkaitan dengan ekspansi determinan. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas kesimetrian dan keteraturan dari graf. Jadi kita lompat nanti ke bagian yang ketiga, begitu ya.